Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tamu-tamu dari Ibrahim alaihissalam, dan kisah ini adalah kisah yang penting karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah tamu-tamu Ibrahim ini berulang-ulang, ya. Di antaranya dalam surat Hud, kemudian Allah sebutkan pula dalam surat Al-Hijr, Allah sebutkan pula dalam surat Al-Ankabut, kemudian Allah sebutkan juga dalam surat Ad-Dariyat. Setidaknya ada 4 kali Allah sebutkan kisah para tamu Ibrahim tersebut. Kemudian juga begitu pentingnya di antaranya Allah Subhanahu wa taala membuka kisah ini dengan hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hal dengan kata hal, dan apakah telah datang kepada engkau tentang kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim. Jadi Ibnu Qayyim dalam kitab Risalah Tabukiyah menjelaskan di antara metode Allah untuk menyampaikan berita penting, Allah menggunakan kata hal, itu maknanya dan apakah. Tetapi sebenarnya maknanya ditafsirkan dengan qad, yaitu sungguh telah datang kepada engkau. Sehingga banyak hal-hal yang penting Allah datangkan dalam bentuk pertanyaan dengan hal seperti hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah telah datang kepada engkau tentang berita al-ghasyiyah, penghuni neraka itu sendiri. Seperti juga hal ataka al-insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia masa di mana mereka bukanlah suatu apapun, ya. Demikian juga misalnya hal ataka hadithu Musa. Apakah telah datang kepada engkau tentang kabar Nabi Musa. Kemudian juga seperti dalam kisah ini, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim. Apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan kisah ini penting karena Allah buka dengan kata hal. Demikian juga dalam ayat yang lain seperti Al-Hijr, Allah perintahkan Nabi untuk mengabarkan tentang berita penting ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kabarkanlah. Naba dalam bahasa Arab artinya berita penting. Berita penting seperti amma yatasaalun anin naba'il azim. Mereka sedang berbicara tentang berita yang besar. Jadi ada suatu berita penting Allah sebut dengan naba. Kata Allah, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Anna adabi huwal adabul alim, dan sungguhnya adabku adalah adab yang sangat pedih. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, dan kabarkanlah kepada hamba-hambaku tentang kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengabarkan tentang kisah ini. Kisah siapa? Kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya merasa juga perlu mengabarkan kepada hadirin hadirat tentang kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim ini, tamu-tamu spesial yang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dalam kisah pertemuan mereka ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Tapi bagi yang bawa Al-Quran silakan buka surat Ad-Dariyat, surat ke-51 mulai ayat 24. Adapun kisah Nabi Ibrahim ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di Syam. Tepatnya sekarang dikatakan di dekat area dekat Al-Quds, dekat Masjid Aqsa, suatu kota yang sekarang dikenal dengan Madinatul Khalil. Sampai sekarang disebut dengan Madinatul Khalil, kota Al-Khalil. Al-Khalil Masjid Ibrahim alaihissalam. Yaitu kota tersebut diabadikan dengan nama Nabi Ibrahim, dikenal dengan kota Al-Khalil. Yang kalau dalam bahasa Latinnya atau bahasa kita disebut dengan Hebron. Dengan apa? Hebron. Situlah Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal, dan disebut dengan Tuhan bin Ashur.
disitulah dia punya tempat tinggal, disitulah dia menjamu tamu-tamu Allah tersebut. Dia menjamu tamu-tamu Allah tersebut. Tamu-tamu yang datang kepada Ibrahim alaihissalam tentu tamu-tamu spesial. Yang para ahli tafsir sepakat tamu-tamu tersebut sebagai dalam zahir Al-Quran bahwasanya tamu-tamu tersebut adalah para malaikat. Para malaikat. Khilaf di kalangan para ahli tafsir berapa jumlah malaikat tersebut. Ada yang mengatakan jumlah malaikat tersebut 10 malaikat. Satunya Jibril alaihissalam, sisanya 9 malaikat yang lain. Dan ada yang mengatakan jumlah malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim ada 3 malaikat. Siapa saja itu? Malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat Mikail. Yang 3 malaikat ini adalah malaikat yang merupakan sadatul malaikat, para pemimpin kaum malaikat. Malaikat jumlahnya sangat banyak, jumlahnya sangat banyak. Di antara pemimpin para malaikat yang merupakan malaikat-malaikat termulia 3 malaikat ini, malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Yang ketiga malaikat ini dikhususkan terkait dengan kehidupan. Ketiga malaikat ini ditugaskan oleh Allah terkait dengan kehidupan. Malaikat Jibril terkait dengan kehidupan roh, maka dia turun membawa Al-Quran untuk memberikan kehidupan bagi roh manusia. Siapa yang ingin rohnya hidup, maka hendaknya membaca Al-Quran, karena Al-Quran membawa kehidupan dan diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian malaikat Mikail berkaitan dengan kehidupan di bumi, dia bertugas menurunkan hujan dan membuka pertumbuhan. Maka muncullah kehidupan di bumi dengan ditugaskan malaikat Mikail. Adapun malaikat Israfil maka ditugaskan untuk meniupkan tiupan sangkakala yang kedua sehingga manusia hidup kembali. Ya, thumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, maka seluruh manusia yang mati akan hidup kembali. Maka ditugaskan dengan kehidupan, yaitu kehidupan orang-orang dibangkitkan dari kuburan pada tiupan sangkakala yang kedua. Oleh karenanya dalam banyak doa atau banyak riwayat ketiga malaikat ini disebut dalam satu rangkaian seperti Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, Fatir as-samawati wal ard, alimul ghaib wasyahadah, dan seterusnya. Jadi seperti ketika Rasulullah SAW doa istiftah ketika akan sholat malam, beliau membuka doa istiftah dengan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, dan Israfil. Nah, 3 malaikat spesial ini datang bertamu. Tetapi ketika mereka bertamu dalam bentuk manusia, dan di antara keistimewaan para malaikat adalah bisa menjelma menjadi manusia dengan penjelmaan yang sangat sempurna. Saking sempurnanya penjelmaan mereka jadi manusia sampai Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat. Makanya Ibrahim siapkan makanan untuk menjamu mereka. Jadi itu diantara kelebihan malaikat bisa bertasyakul, padahal bisa menjelma, padahal malaikat terciptakan dari cahaya. Kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqa al-jan min marijin min nar, jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lahu, adapun Adam diciptakan dari tanah sebagaimana disifatkan dalam Al-Quran. Namun dia bisa menjelma menjadi manusia. Jadi banyak seperti malaikat Jibril alaihissalam menjelma menjadi manusia beberapa kali dan sering. Seperti menjelma menjadi manusia yang datang ke Gua Hira kemudian memeluk Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sedang berada di Gua Hira, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kemudian mengatakan, "Iqra, bacalah." Kata Rasulullah SAW, "Ana min qari, saya tidak bisa baca." Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Faqattani," maka orang itu pun memelukku hatta balagha waliyal jahd, sampai saya susah bernafas. Tsumma arsalani, kemudian lepas aku kembali, dia berkata lagi, "Iqra, bacalah." Kata Rasulullah SAW, "Ana bi qari, saya tidak bisa baca." Maka dia peluk aku, dilepas aku sampai 3 kali. Baru kemudian dia mendiktekan aku, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," dan seterusnya. Ya, intinya Rasulullah mengatakan dia melukku, aku tidak bisa berkutik dengan pelukannya tersebut. Contohnya lagi ketika malaikat Jibril menjelma menjadi seorang Arab Badui. Berdasarkan hadis yang masyhur di awal Sahih Muslim dan juga disebutkan dalam Arba'in an-Nawawiyah, ketika Nabi
minna ahad, tapi tidak seorang pun kenal dia. Orang ini siapa? Kalau dia orang sini kita pasti kenal, tapi kalau dia orang jauh kok tidak ada bekas apa? Namanya orang jauh pasti ada bekas kebun, rambut semrawut. Ini rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Kemudian dia duduk di dekat Nabi SAW. Kemudian fa'asnada rukbatayhi, dia tempelkan lututnya kepada lutut Nabi. Kemudian wada'a yadayhi ala kaffayhi ala fakhidayhi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dan para sahabat gak ada yang berani manggil Nabi dengan namanya Muhammad. Yang berani manggil itu cuma Arab Badui. Allah saja kalau panggil Rasulullah ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Sahabat gak ada yang berani, pasti manggil ya Rasulullah, ya Nabi. Tapi kalau Arab Badui cuek aja, ya Muhammad. Ya Muhammad. Jadi dia mengatakan ya Muhammad, fa'akhbirni anil Islam, kabarkan aku tentang Islam. Rasulullah menjawab. Kemudian dia Muhammad, dia ulang lagi ya Muhammad. Orang ini kemudian tiba-tiba pergi. Ternyata orang ini Jibril. Kata Rasulullah SAW, ada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini tadi Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Dan yang sering Jibril berubah adalah menjadi Dihya Al-Kalbi. Jibril berubah jadi Dihya Al-Kalbi, seorang Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, seorang sahabat yang tampan. Kalau Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril, Jibril memberi wahyu, Jibril berubah menjadi Dihya Al-Kalbi. Aisyah sudah kenal, Aisyah radhiyallahu anha melihat ada Dihya, ini Jibril. Kenapa? Karena kalau Jibril dalam bentuk aslinya sulit untuk dilihat, makhluk yang sangat agung. Makanya Rasulullah hanya pernah melihat Jibril dalam bentuk asli cuma 2 kali. Ketika setelah turun wahyu, Jibril pernah berada di antara langit dan bumi. Yang kedua ketika Isra Mi'raj, kata Allah, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sungguh Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya di waktu yang lain ketika di Sidratul Muntaha, ketika di Isra Mi'raj. Karena Jibril kalau dalam bentuk aslinya dia punya 600 sayap, dan kalau dia buka sayap tersebut maka menutup cakrawala, itu sangat besar sosok Jibril tersebut, sehingga tidak mudah melihat sosok malaikat yang luar biasa. Maka untuk memudahkan manusia, Jibril datang dalam bentuk menjelma. Maka dia datang dalam bentuk sahabat yang mulia Dihya Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Demikian seperti juga hadis Rasulullah menyebutkan, inna rajulan zara akhahu fi qaryatin ukhra, ada seorang ingin menjenguk saudaranya di suatu negeri yang lain. Fa arsadahu Allah ala madrajatihi malakan, maka Allah pun mengirim seorang malaikat dalam bentuk manusia menanti orang ini lewat di tempat jalan orang tersebut. Ketika dia jalan, malaikat tegur, aina turid, kamu hendak pergi ke mana? Kata dia, uridu akhli fi hadhil qaryah, saya ingin pergi ke negeri ini karena saya jenguk saudaraku karena Allah. Kata malaikat dalam bentuk manusia, hal laka min nikmatin taruha alaih, adakah kau ke sana ada urusan bisnis, ada peternakan atau ada bisnis apapun, atau ada sawah yang ingin kau tengok? Kata dia, la illa anni ahbabtu fillah, saya ke sana tidak ada urusan duniawi, saya karena menyebut karena saya mencintainya karena Allah. Kata orang ini ngaku, fa inni rasul rabbik anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu fihi, aku adalah utusan Tuhanmu untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kau telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bahas hadis-hadis tentang malaikat berubah sangat banyak jadi manusia. Seperti kisah 3 orang, yang satunya botak, yang satunya kena penyakit parah, satunya buta. Kemudian akhirnya mereka berdoa kepada Allah, akhirnya mereka diberikan kesembuhan, datang malaikat menjelma dalam bentuk mereka. Jadi malaikat bisa menjelma jadi manusia, dan penjelmaannya sempurna, sama seperti kisah malaikat maut yang datang kepada Nabi Musa dalam bentuk manusia dan Musa tidak terima, kemudian digampar malaikat maut tersebut. Dia datang dalam bentuk apa? Manusia. Baik, 3 malaikat ini bertamu kepada Tuhan dengan penjelmaan yang sempurna. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Manusia benar-benar seperti manusia, dan Nabi Ibrahim tidak sadar bahwasanya mereka itu malaikat. Maka Allah sebutkan kisahnya. Perhatikan sini, kata Allah, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-Mukramin, dan apakah sudah sampai kepada kau wahai Muhammad tentang kisah tamu Ibrahim yang mulia. Baik, al-Mukramin ini namanya sifat dalam
disifati oleh Allah dengan malaikat-malaikat yang mulia. Kenapa disifati dengan malaikat-malaikat yang mulia? Ada dua tinjauan. Tinjauan pertama, karena malaikat-malaikat tersebut memang asalnya makhluk-makhluk yang mulia. Allah tidak menyebutkan malaikat kecuali memuji mereka. Tidak ada malaikat dicela. Semua malaikat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara seperti Allah berfirman, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat yang mulia yang mencatat, mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Ya. Kiramin barara. Maksudnya Al-Quran berada di lembaran-lembaran di tangan para malaikat kiramin barara. Malaikat-malaikat yang mulia, kiram, barara yang baik. Allah memuji para malaikat. Allah juga mengatakan illa lahu maqamun ma'lum bal ibadu mukramun. Maksudnya para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memang adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yasbiquna lahu bil qaul. Ya, mereka tidak pernah mendahului Allah. Mereka hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintah, mereka tidak mengedepankan, mereka tidak memundurkan. Mereka mengerjakan persis seperti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yasunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mereka tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan. Kemudian mereka beribadah tidak pernah capek. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Pagi dan siang dan malam bertasbih kepada Allah, tidak pernah letih. Dalam ayat yang lain, la yas'amu, tidak pernah bosan. Tidak seperti kita manusia letih dan bosan. Malaikat tidak pernah letih, tidak pernah bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pendapat pertama atau tujuan pertama. Tujuan kedua, mereka disebut dengan al-mukramin, dimuliakan. Karena mereka dimuliakan oleh Ibrahim alaihissalam. Dalam kisah ini nanti bagaimana Ibrahim menjamu mereka, memuliakan mereka. Makanya Allah mengatakan dhaifu Ibrahim al-mukramin. Tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Maksudnya Ibrahim menjamu mereka, memuliakan mereka, Dan pada kedua tinjauan ini, maka Ibrahim sedang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian pertama, bahwasanya Ibrahim didatangi oleh tamu-tamu yang mulia, dan tidaklah Ibrahim didatangi oleh tamu-tamu yang mulia itu para pemimpin, para malaikat, kecuali Ibrahim juga adalah seorang yang hamba yang mulia. Yang kedua, Ibrahim juga dipuji karena telah memuliakan tamu, dan di antara amal saleh yang terbaik adalah memuliakan tamu. Di antara amal saleh yang terbaik adalah memuliakan tamu. Oleh karenanya, dalil akan amal saleh memuliakan tamu banyak. Seperti ya bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan, takut karena ada orang tadi peluk dia, lepas dia didatangi malaikat Jibril dan Nabi ketakutan, maka dia berkata turun dalam kondisi bulu-bulu berdiri dan gemetar. Maka Khadijah radhiyallahu anha mengatakan ketika Jibril Muhammad SAW berkata, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir keburukan menimpa diriku. Apa kata Khadijah? Kala wallahi abshir, sekali-sekali tidak, Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'lum wa taqrid dhaif. Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, engkau senantiasa jujur dalam berkata, engkau bantu orang yang susah, engkau mencari nafkah buat orang yang tidak bisa bekerja sama sekali. Wa taqrid dhaif, dan engkau suka menyambung tamu. Wa tu'idu ala nawahibil haq, dan engkau membantu orang yang terkena musibah. Orang seperti engkau tidak bakalan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang suka menyambut tamu, karena Allah tidak akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kenapa Khadijah mengatakan demikian? Karena Khadijah melakukan pengamatan berdasarkan orang-orang hidup di zamannya. Orang suka berbuat baik, di antara menyambut tamu, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berita-berita yang telah lalu, orang yang suka menyambut tamu tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kepastian, dengan yakin dia berkata kepada Rasulullah, Allah tidak akan menghinakan engkau, yang pada sebabnya engkau suka menjamu tamu. Engkau suka menjamu tamu. Demikian juga Rasulullah SAW mengkhususkan hadis tentang menjamu tamu. Kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia muliakan apa? Tamu. Kenapa digandingkan dengan beriman kepada hari akhirat? Karena menjamu tamu butuh biaya, butuh pengorbanan. Kalau pelit gimana menjamu tamu? Kalau pelit gimana menjamu tamu?
biar cepat pulih. Kamu yang datang dikasih air putih. Orang telepon, fulan, saya mau main ke kampung kamu, kota kamu. Oh, tinggal di mana? Di hotel mana? Enggak, saya mau tinggal di rumahmu. Oh, berat hati. Terus kamu berapa hari di sini, kapan pulang? Belum datang sudah tanya kapan pulang. Karena berat menyambut tamu. Para menyambut tamu butuh yakin bahwasanya semuanya akan diganti oleh Allah di dunia, apalagi di akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan apa? Tamu. Muliakan tamu. Oleh karenanya menyambut tamu adalah amalan yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihi seperti kita jelaskan. Tetapi amalan ini harus dikerjakan karena Allah. Kalau bukan karena Allah, maka tidak ada ganjaran di akhirat. Dunia Allah kasih orang yang baik di dunia, Allah akan balas di dunia. Di antara adanya Allah, bahkan ada orang kafir kalau baik akan dibalas di dunia. Tapi di akhirat tidak dapat apa. Oleh karenanya, di antara tokoh-tokoh terkenal dari orang-orang kafir jahiliyah, ada yang terkenal suka menyambut tamu, seperti Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Abdullah bin Jud'an At-Taimi dari kabilah Quraisy, dari Bani Taim, satu kabilah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu kabilah dengan Aisyah binti Abi Bakar. Maka dia terkenal sangat dermawan, betapa sering rapat-rapat orang-orang Quraisy di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Ya, Rasulullah sebutkan dalam banyak hadis, kata Rasulullah SAW, laqad du'itu, sungguh aku telah diundang di rumah Abdullah bin Jud'an ala hilf, dan suatu pertemuan dalam rangka membela kebenaran untuk menolak kezaliman. Kami diundang di rumahnya Abdullah bin Jud'an, orang musyrik yang sudah meninggal, At-Taimi. Demikian juga Rasulullah dalam satu hadis ketika perang Badar, kata Rasulullah SAW, carilah mayat Abu Jahal. Kalau kalian bingung mana mayatnya karena banyak tikaman dan banyak darah yang mengenai tubuhnya, maka lihat bekas lukanya di kakinya. Dulu saya dan dia pernah diundang makan di rumah Abdullah bin Jud'an. Kami dorong-dorongan, akhirnya saya dorong Abu Jahal, akhirnya terjatuh dan dia terluka. Jadi Rasulullah cerita ini orang sudah mengundang siapa Abdullah bin Jud'an, terkenal sudah mengundang tamu. Maka karena terkenalnya dalam Sahih Muslim, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah," karena Aisyah dengan Abdullah bin Jud'an satu kabilah dari Bani Taim, Quraisy Taimi. Maka Aisyah bertanya, "Abdullah bin Jud'an kana yasilur rahim, kana yat'imu ta'am, kana yakil dhaif. Hal nafa'ahu dzalik?" Atau hal yanfa'ahu dzalik? Ya Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah bin Jud'an At-Taimi? Dia dulu suka menjamu silaturahmi, suka menyambut silaturahmi, dia suka memberi makanan, dia suka menjamu tamu. Apakah bermanfaat kebaikannya tersebut? Kata Nabi, "La lam yaqul yawman khat rabbi ighfir li khati'ati yawmiddin." Tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa tidak pernah sehari pun dia berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak." Tidak pernah. Jadi dia melakukannya sia-sia. Allah ganti di dunia. Orang seperti ini baik ganti di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa? Karena dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, orang terkenal sangat dermawan, suka menjamu tamu adalah Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini punya anak namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim tinggal di Hakim, sekarang kota namanya Hakim di Arab Saudi. Kisah masyhur yaitu Hatim At-Ta'i, dia yudrabu bihi al-mathal fil karam. Kalau orang-orang Arab bercerita tentang seorang yang sangat dermawan, dialah Hatim At-Ta'i, sangat dermawan. Dia punya anak namanya Adi bin Hatim, masuk Islam. Maka karena bapaknya terkenal dermawan, dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Hatim ayahku dulu bagaimana?" Dia dulu begini, baik-baik, sedermawan dan memberi makan, menjamu tamu dan sebagainya. Saking baiknya Hatim At-Ta'i disebutkan dalam sejarahnya. Kalau malam bilang gulita, kemudian musim dingin, itu ada musafir pasti kesusahan. Dia bilang sama budaknya, "Wahai budakku, nyalakan api. Ini malam lagi dingin sekali. Kalau di malam hari kau dapat tamu bisa makan di rumahku atau di kemahku, kau merdeka." Subhanallah. Dia saking kepinginnya menjamu tamu di saat orang lagi kesulitan di musim dingin, musafir tentu butuh makan, tentu butuh penginapan. Kata dia, "Kalau kau dapat tamu bisa saya jamu, nyalakan api, kau merdeka." Saking baiknya Hatim At-Ta'i. Tetapi ketika ditanya, Hatim bertanya kepada Nabi, "Ayahku dulu begini. Bagaimana ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi SAW? "Kana abuka arada amran fa asabahu." Ayahmu dulu ketika suka menyambut tamu, suka bagi-bagi rezeki baik, semuanya itu karena ingin sesuatu. Disebutkan, ditafsirkan itu dia riya, dia ingin dikenal, ingin dipuji.
Arada dzikir untuk disebut-sebut oleh orang-orang, dan itu dia dapatkan sampai sekarang. Hatim At-Ta'i terkenal dermawan. Sampai sekarang kalau orang menyebutkan tentang kedermawanan orang Arab, mereka sebutkan Hatim At-Ta'i, namun dia tidak dapat pahala sama sekali. Kata Nabi, kana abuka arada amran fa asabahu. Dia ingin dikenal, dipuji, dan dia telah mendapatkannya. Adapun akhirat tidak dapat sama sekali. Oleh karenanya ini amal saleh. Seorang mengerjakannya dengan riya, ingin dipuji, ingin disanjung. Tidak, dia mengerjakannya karena mencari wajah Allah, ingin mendapat ganjaran di akhirat. Adapun kalau kita menjamu tamu karena ingin dipuji, karena ingin disanjung, kita hanya dapat dunia saja. Mungkin kita dibaikin orang, mungkin disanjung orang, mungkin Allah kasih kita rezeki di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka ini salah satu amal terpuji, menjamu tamu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Idakhalu alaihi faqalu salam. Bagaimana kisah tamu-tamu tersebut? Tamu-tamu tersebut masuk menemui Ibrahim. Mereka tutup pintu. Mereka berkata salaman dengan mansub, dengan fathah salam. Qala salam. Kata Ibrahim, jawab salam. Kaum mungkarun, suatu kaum yang mungkar, suatu kaum yang mungkar yang tidak dikenal. Baik. Di sini malaikat masuk mengetuk pintu, kemudian mengucapkan doa dengan mansub salaman. Kalau yang nanti bahasa Arab, maka itu takdirnya adalah salamna alaikum salaman. Itu kami doakan kepada engkau wahai Ibrahim, semoga engkau selamat. Ibrahim alaihissalam menjawab dengan lebih baik. Dia mengatakan salamun dengan marfu, dengan dhammah. Kalau marfu berarti ini adalah jumlah ismiyah, yaitu salamun daimun alaikum, keselamatan yang kontinu yang selalu buat kalian. Jadi para malaikat mengucapkan salam dengan jumlah fi'liyah, dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan jumlah ismiyah. Apa jumlah fi'liyah, apa jumlah ismiyah? Harus belajar bahasa Arab. Tapi kalau kita terjemahkan secara maknanya, yaitu malaikat berkata, semoga keselamatan bagimu wahai Ibrahim, kami doakan keselamatan bagimu. Ibrahim menjawab dengan doa yang lebih baik, salamun daimun alaikum, keselamatan yang berkesinambungan buatmu. Kenapa? Karena jumlah fi'liyah menunjukkan tajaddud atau huduth, adapun jumlah ismiyah menunjukkan akan istimrariyah. Dan secara bahasa Arab jumlah ismiyah lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Maksudnya Nabi Ibrahim mengamalkan ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Allah isyaratkan, wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi ucapan salam atau pengucapan salam penghormatan, maka balaslah dengan lebih baik atau yang semisal. Maksudnya gimana? Kalau ada orang bilang sama kita, assalamualaikum, maka kita jawab minimal waalaikumsalam, dan lebih afdal kita jawab dengan tambahan waalaikumsalam warahmatullah. Kita jawab dengan lebih baik. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab dengan lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau minimal kita jawab semisalnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia jawab salam, dia mengucapkan salam dengan lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tidak ada yang lebih baik daripada ini. Tetap jawabannya sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allah mengatakan kalau kau diberi salam, jawablah dengan lebih baik atau yang semisal. Ini secara lafaz. Demikian juga tata cara ketika orang salam engkau dengan senyum, jawablah juga dengan apa? Senyum. Ada orang mengucapkan engkau dengan salam hangat, jawablah juga dengan salam yang hangat. Jangan kita cuekin agar kita mengamalkan ini. Nah, Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat dengan doa, semoga Allah beri keselamatan kepada engkau. Nabi Ibrahim jawab dengan doa yang lebih baik, jumlah ismiyah. Semoga bagi kalian keselamatan yang berkesinambungan. Maka mana lebih baik, doa malaikat atau doa Ibrahim? Doa Ibrahim. Dia jawab dengan jawab lebih baik ini yang nanti bahasa Arab perlu mengerti. Maka kemudian Ibrahim berkata, qala salam qaum munkarun, suatu kaum yang mungkar. Kaum mungkar maksudnya kaum yang asing. Nah, kenapa Ibrahim mengatakan kaum mungkarun? Ada yang mengatakan karena Nabi Ibrahim heran, ini malaikat mengucapkan salam, sementara yang tinggal di sekitar Ibrahim orang kafir mana mengucapkan apa? Salam. Ini ada tamu bilang apa? Assalamualaikum. Mungkar. Ini sama seperti ketika Nabi Khadir ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ketika dia tahu ada Nabi Khadir punya ilmu, dia berjalan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, dia mencari Nabi Khadir.
ketika dapat ilham, Nabi Khadir sedang menutup tubuhnya dengan kain. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, "Assalamualaikum." Nabi Khadir kaget. "Ana bi ardi salam." Kok ada orang mengucapkan salam? Orang-orang ada yang mengucapkan salam. Siapa engkau kok mengucapkan salam? Kata Nabi Musa, "Ana Musa, saya Musa." Khadir tanya, "Musa Bani Israel?" Musanya Bani Israel. Kata Nabi Musa, "Nah, itu bukan Musa tanah abang, bukan. Musa Bani Israel." Iya, Musa Bani. Kata Musa banyak. Musa Bani Israel. Maksud saya, Nabi Khadir kaget ada orang mengucapkan salam di kampungnya. Sama Ibrahim ketika ada malaikat mengucapkan salam, dia heran. Makanya dia mengatakan kaum mungkarun, kaum yang asing, bukan orang setempat. Kalau orang setempat tidak mengucapkan salam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dia mengatakan kaum mungkarun, orang asing, karena Nabi Ibrahim tidak mengenal mereka sebelumnya, tidak mengenal mereka sebelumnya. Perhatikan, Nabi Ibrahim tidak pernah kenal mereka sebelumnya, tapi Nabi Ibrahim langsung melayani mereka dengan pelayanan yang luar biasa, dimuliakan dengan luar biasa. Sampai Ibrahim kemudian menyediakan, dia nyembelih sapi, dia panggang, dia hidangkan kepada tamu-tamu yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Ini menunjukkan al-muamalah bil fadl, seorang bermuamalah dengan yang terbaik, yang mulia. Karena muamalah kepada orang lain ada secara umum ada 3 model. Pertama, muamalah bil adl, bermuamalah dengan adil. Kalau dia baik saya baik, kalau dia buruk saya buruk. Setimpal, itu namanya muamalah dengan keadilan. Ini tidak dosa, ini kewajiban. Dia baik saya baik, dia buruk saya buruk. Muamalah yang kedua, kezaliman. Dia baik saya burukin, dia tidak ngapa-ngapain saya burukin. Namanya bermuamalah dengan apa? Kezaliman. Yang ketiga yang paling mulia, al-muamalah bil fadl, bermuamalah dengan yang terbaik. Dia tidak baik, dia tidak ngapa-ngapain saya baik. Dia tidak pernah punya budi sama saya berbuat baik sama dia. Atau dia berbuat baik sama saya baikin lebih daripada yang baik dia kepada saya. Ini muamalah sangat tinggi. Kalau kita menjamu orang yang pernah menjamu kita itu biasa. Kita menjamu orang yang pernah berbuat baik sama kita biasa. Kita menjamu orang yang pernah kita kenal biasa. Ibrahim alaihissalam luar biasa. Dia menjamu tamu yang dia tidak pernah kenal sebelumnya. Maka dia mengatakan kaum mungkar. Dan itu pelajaran bagi kita. Kita berbuat baik sama orang, tidak mesti kita orang itu menjadi bersama kita. Karena kita berbuat baik karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala. Baik. Jadi mereka masuk, kata Ibrahim, kaum mungkarun, kaum yang asing. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Kata Ibrahim, kata Allah, "Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin." Maka Ibrahim pun pergi diam-diam. Lihat, faragha itu maknanya pergi dengan apa? Diam-diam, menemui istrinya. Ahlihi maksudnya istrinya. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk yang dibakar. Di sini Allah menggunakan kata fa. Fa itu artinya bahasa Arab artinya makan. Dan ini salah satu dari kata gandeng dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab. Kata gandeng bahasa Indonesia mirip dengan bahasa Arab. Kata gandeng bahasa Indonesia ada dan, ada lalu, ada kemudian, ada dan, ada makan, ada kemudian. Kalau dan hanya mengumpulkan, tidak menunjukkan urutan. Seperti saya mengatakan, telah datang Muhammad dan Khalid. Telah datang Muhammad dan Khalid, maka dua-duanya datang, entah siapa di rumah. Tidak ada kejelasan. Sama seperti mengatakan ja'a, telah datang Muhammadun wa Khalidun. Tapi kalau saya bilang fa, berarti ada urutan, tapi tidak ada jeda. Ja'a Muhammadun fa Khalidun. Datang Muhammad, lalu datang apa? Khalid. Tetapi tidak ada jeda. Kalau saya pakai summa, berarti ada jeda. Kemudian ja'a Muhammadun summa Khalidun. Datang Muhammad, kemudian datang siapa sih? Khalid. Berarti antara kedatangan keduanya ada jeda. Tapi kalau saya pakai fa, tidak ada jeda. Saya ingin menyampaikan di sini, begitu datang tamu-tamu tersebut, Ibrahim tidak menunggu lagi, dia langsung pergi. Buat apa dia pergi? Untuk segera menjamu tamu, karena dia sedang ingin beramal soleh, ingin menjamu tamu agar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia pergi pun diam-diam. Faragha, karena roh atau rawhan maknanya adalah pergi dengan diam-diam. Seperti disebutkan rawhan sa'al. Seperti serigala kalau datang maka dia diam-diam. Ibrahim pun demikian, pergi dengan diam-diam supaya tamunya segera bisa dijamu. Tapi kalau dia ngobrol terus, ngobrol gimana kabar, tamunya keburu pergi. Dia tidak ingin sebelum tamunya pergi kecuali dia sudah hidangkan apa? Makan. Saking semangatnya menjamu apa? Tamu. Kemudian dia pergi ke istrinya, dan istrinya
duit, lalu dia datang membawa sapi, anak sapi yang gemuk sudah dipanggang. Dalam ayat yang lain disebut, "Fama labitha an ja'a bi'ijlin hadid." Tidak lama kemudian Ibrahim datang membawa sapi yang sudah dipanggang, sapi yang sudah dipanggang. Dan ini kerjasama yang luar biasa antara suami dan istri. Repot kalau suami dermawan, istrinya pelit, atau istri dermawan, suaminya pelit. Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Ibrahim datang ingin sembelih sapi yang pertama, istrinya mendukung tidak? Dia mendukung, istrinya mendukung. Berarti dua suami istri soleh dan soleha bekerja sama untuk beramal soleh. Di antaranya bekerja sama untuk menjamu. Dan Ibrahim alaihissalam disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Risalah Tabukiyah. Di antara cara dia untuk memberikan tamu banyak, di antaranya dia pergi diam-diam, sehingga tamunya tidak menunggu lama dan tidak perlu banyak tahu apa yang mau dia lakukan. Beda kalau dia bilang, "Sebentar ya, saya belikan nasi dulu ya." Tamunya pasti bilang, nggak usah, kayak enak. Dan pokoknya duduk, langsung belikan nasi itu kan enak, santai. Tahu-tahu nasi dulu sudah tersedia. Tapi dia bilang, "Sebentar ya, saya belikan nasi agak jauh sih, memang agak mahal, tapi nanti kita." Tamunya jadi nggak enak. Ini mau belikan atau tidak? Agak jauh memang aja, tapi tidak apa-apa kan saya menjemput tamu, ditunggu sebentar. Jadi tamunya pun jadi nggak enak. Itu tidak dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Apalagi buka duit, lihat Gojek berapa, jadi tamu jadi nggak enak. Tapi kalau dia langsung pergi tanpa menunjukkan kerepotan untuk menyediakan hidangan, maka tamunya santai aja. Jadi antara salah satu bentuk Ibrahim memuliakan tamu. Kemudian dia sedang pergi ke istrinya. Rupanya Ibrahim alaihissalam memang sudah sering menjamu tamu. Maka dia punya ternak sapi-sapi yang siap dia sembelih untuk apa? Untuk tamu. Sebenarnya orang kalau lihat menjamu tamu, dia akan senang ketika tamu itu apa? Datang. Dan sudah biasa terjadi dengan apa? Istrinya. Tapi kalau nggak biasa memang repot. Tamunya datang, ngobrol terus. Tamunya tunggu makan siang. Jangan makan siang masih ngobrol terus. Kapan tamunya? Pengennya tamunya cukup. Ternyata tamunya bertamu sampai makan malam. Oleh karenanya kalau orang sudah siap menjamu tamu, dia akan senang ketika ada tamu datang. Saatnya dia beramal soleh. Ini luar biasa antara Ibrahim dengan Sarah. Baik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, saya punya kawan, bukan di negeri ini, negeri yang lain. Dia bilang, saya ikut kajian tentang keutamaan memberi makan. Ketika Rasul ditanya tentang muslim mana yang terbaik atau Islam mana yang terbaik, kata Rasulullah SAW, kau beri makanan kepada orang. Itu Islam yang terbaik. Kata saya waktu ngaji sunnah, itu hadis pertama saya kali saya dengar dari Sahih Bukhari. Setelah itu saya berniat, maka saya beli kambing, saya pelihara sampai 40 ekor. Sudah 40 ekor, setiap lebih dari 40 ekor saya sembelih. Setiap kepada saya sembelih, saya bagi-bagi kepada tetangga, kepada tamu. Ketika saya main ke rumahnya, dihidangkan kambing tersebut. Masya Allah, enak gratis. Jadi memang dia sudah siap untuk menjamu tamu, bahkan dia pelihara kambing untuk menjamu tamu. Kalau orang niat, orang akan mudahkan. Yang penting sudah niat. Ibrahim alaihissalam sudah niat, maka dia pelihara sapi, Allah beri berkah, sapinya banyak sehingga ada tamu dia bisa hidangkan. Karena ketika kita niat, Allah akan mudahkan niat tersebut. Dan subhanallah yang dia potong anak sapi utuh dia panggang. Kenapa dipanggang? Karena disebutkan itu cara paling cepat. Kalau direbus dipotong dulu jadi gini, nanti kemudian direbus lama, tamunya keburu pergi. Apalagi dia tinggal begitu jadi diam-diam, tamunya langsung dia pergi. Mungkin mereka dulu ahli cepat. Kata Allah, fajar bihi jiran samin. Fama labitha, kata Allah, tidak lama kemudian, jadi sebentar aja dia kerjakan sangat cepat. Mungkin apinya sudah segera dia nyalakan atau sudah terbiasa, maka siap bihi jiran samin. Perhatikan, dia bawa, dia jamu tamu dengan 1 ekor sapi utuh yang gemuk. 1 ekor sapi yang utuh yang gemuk, bukan ceplok telur, bukan tempe goreng. Apalagi goreng. Kecuali tamunya minta gorengan, mau saya Ibrahim alaihissalam, dia siapkan langsung sapi. Dan kata Ibnu Qayyim, di antara bentuk pemuliaannya, dia tidak menyediakan paha sapi atau kaki sapi, 1 ekor sapi dia hidangkan, sehingga tamunya bisa bilang dan minum. Saya beberapa kali diundang di Madinah, bukan di Indonesia, di Madinah. Tamunya menghidangkan
kambing utuh, dan kambingnya diberdirikan di nampan besar, dihidangkan bukan tidur, kambingnya berdiri. Sehingga kita makan, kita oleh pantatnya, oleh badannya, diberdirikan kambingnya. Luar biasa. 2 kali saya makan seperti itu. Satu yang agak kecil, satu yang besar. Dimakan rame-rame, setelah nggak habis baru anak-anak pada makan. Kan satu kampung, mungkin Badui seperti itu mereka hidangkan. Jadi Ibrahim menghidangkan sapi dengan utuh. Ada makanan sapi diijelin sapi, dan siap pilih sapi yang gemuk yang menyenangkan apa? Tamu-tamunya. Jadi antara bentuk pemeliharaan. Kemudian di antara bentuk pemeliharaan Ibrahim kepada para tamu, faqarrabahu ilaihim, dia dekatkan sapi tersebut kepada mereka. Dan tamu kalau sudah didekatkan mudah. Beda kalau disuruh berdiri ngambil agak berat. Ini tidak disuruh berdiri ngambil. Apalagi tamu cuma 3 orang, kalau tamu 3 orang mudah dilayani. Beda kalau banyak mungkin terus mana. Tapi ini tidak, tamu makanan dihidangkan langsung di hadapan mereka. Faqarrabahu ilaihim. Ini di antara cara memuliakan tamu. Dan ini sampai sekarang orang-orang Arab kalau menyambut tamu seperti ini. Kita kalau makan sama mereka, mereka potong kambing, mereka kasih daging. Kalau kita makan udah habis, dipotong lagi. Kalau habis dipotong lagi, jadi kayak enak tapi enak. Jadi saya pertama makan kaget, ini kenapa di over terus? Ternyata itu di antara cara mereka menjamu tamu. Jadi lauk didekatkan kepada tamu, sehingga tamu tidak sungkan untuk makan, tidak sungkan untuk makan. Sampai saya pernah makan sama mereka, makan agak sedikit. Mereka berkata, ada yang mengatakan sesungguhnya ada pepatah di antara kami berkata, qadrul mahabbah ala qadrul akal, yaitu ukuran kecintaan sesuai dengan ukuran makanan. Maksudnya kalau kau cinta sama kami, makan yang banyak. Oh, Masya Allah, alhamdulillah makan banyak. Jadi mereka senang kalau dihidangkan makan kemudian apa? Dan itu kebiasaan Arab, mereka menjamu tamu luar biasa. Ada kawan cerita pertama diundang ke rumah seorang syekh, dihidangkan, dia pikir itu makan utama, dia makan kenyang, padahal masih muqaddimah. Setelah datang makan, dia mau makan lagi, karena nggak ngerti cara menjamu. Jadi Ibrahim alaihissalam di antara bentuk pemuliaannya, dia dekatkan makanan kepada para tamu, sehingga para tamu mudah untuk makan. Ternyata mereka tidak makan. Dan di antara bentuk pemuliaannya mengatakan, "Ala ta'kulun," tidak akan kalian makan, bukan perintah, ayo makan. Tidak akan kalian makan, penawaran untuk penghormatan kepada para tamu. Ternyata para tamu tersebut tidak makan. Kenapa tidak makan? Karena mereka memang tidak bisa makan. Malaikat adalah makhluk yang sumur, tidak berongga. Mereka tidak makan. Mereka subhanallah menakjubkan, diciptakan oleh Allah. Ini makhluk yang menakjubkan, diciptakan Allah sekali dengan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu mereka hidup dengan energi, tidak pernah letih, tidak pernah capek, namun tidak ada pasukan energi, tidak pernah makan. Tidak usah jauh-jauh, saya sering suruh kita renungkan tentang matahari. Matahari jaraknya dari bumi kata sebagian orang sekitar 150 juta kilometer atau lebih atau kurang. Pokoknya jutaan kilometer. Ada 150 juta kilometer jarak bumi ke matahari. Saya nggak pernah ukur juga, cuma ini apa? Jadinya jauh. Sebenarnya matahari ada yang mengatakan umurnya jutaan tahun. Dan sejak jutaan tahun lalu dia sudah menyalakan api dengan api yang konsisten dengan suhu yang seperti itu. Padahal kita kalau ingin menyalakan api saja dengan suhu yang luar biasa, kita butuh energi yang banyak. Cuma satu hari dia mungkin butuh gas sekian, minyak solar sekian untuk membuat api yang besar seperti suatu besar tertentu. Ini matahari jutaan tahun konsisten panasnya, tidak berlebihan, tidak kurang. Kalau berlebihan kita kebakaran, kalau kurang kita kedinginan. Siapa yang bisa jaga energi seperti itu? Tidak lain kecuali ada Tuhan yang mengaturnya. Bagaimana bisa konsisten seperti itu jutaan tahun? Malaikat sekali Allah ciptakan dengan cahaya, ternyata energi. Mereka tidak makan, tidak minum, tapi energi luar biasa. La yafturu, tidak pernah letih dalam kerjaan mereka. Luar biasa para malaikat. Ini di antara keistimewaan para malaikat, tidak makan. Oleh karenanya ketika dihidangkan makanan depan mereka, mereka tidak makan. Itulah menjadikan Ibrahim takut. Allah berkata, aydihum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Tatkala Ibrahim melihat tangan-tangan malaikat kok tidak maju, sapi kok tidak dikorek-korek sama sekali, tidak disentuh, dia pun takut. Fa awjasa minhum khifah. Maka Ibrahim pun takut. Ini takut
Sampai situ pun Ibrahim belum tahu mereka itu malaikat. Saking sempurnanya mereka berubah jadi manusia. Baru ketika mereka lihat Ibrahim ketakutan, baru mereka buka kartu, mereka berkata, qalu la takhaf, jangan takut wahai Ibrahim, kami ini utusan siapa? Allah. Baru Ibrahim tenang. Ternyata mereka tidak makan karena mereka memang tidak bisa makan. Baru setelah itu mereka kabarkan kenapa mereka datang. Inna ursilna ila qaumin Lut. Kami diutus untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Sebelumnya mereka kabarkan, kata Allah, wa basyaruhu bi ghulamin alim. Maka para malaikat tersebut beri kabar gembira kepada Ibrahim bahwasanya kau bakalan punya anak yang berilmu. Anak berilmu tersebut namanya Ishaq. Kalau Ismail bi ghulamin halim. Allah sebutkan, Allah kabarkan kepada Nabi Ibrahim dengan ghulamin halim, dengan anak yang sangat sabar. Itu siapa? Ismail. Kemudian Allah contohkan ketika Ismail hendak disembelih, dia sabar. Adapun ghulamin halim maksudnya adalah Ishaq. Baik. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun hakim. Kata dia bersembilan. Kemudian istrinya datang memekik, itu tercengang kaget. Fasakkat wajhaha, kemudian dia pukul pipinya karena gembira, kaget. Wa qalat ajuzun hakim, dia berkata, orang tua yang mandul kok bisa punya anak. Dalam ayat yang lain, wa imra'atu qa'imah fadhahika. Istrinya tertawa, gembira ketika tahu bahwasanya akan punya anak. Dalam ayat yang lain dia mengatakan, ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha bakhli syaikha inna hadha la syai'un ajib. Dia berkata, kok bisa saya punya anak sementara saya sudah tua, mandul, suami saya juga sudah tua. Jadi dia heran sebab kita tahu Sarah mandul. Dia ketika masih muda saja tidak bisa punya anak, apalagi sekarang sudah tua. Tambah lagi suaminya juga sudah tua, biasanya sudah tidak produktif spermanya. Jadi tergabung semua sebab yang menghalangi punya anak. Tua, mandul, suami juga sudah tua. Bagaimana bisa punya anak? Tapi kata para malaikat, janganlah kau heran dengan keputusan Allah. Qalu kadzalika qala rabbuki. Kata para malaikat, demikianlah Allah telah menfirmankan kepadamu, innahu huwal hakimul alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana lagi Maha berilmu. Dalam ayat yang lain, atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Apakah kau heran wahai Sarah dengan keputusan Allah? Rahmat Allah dan keberkahan turun kepada kalian. Jadi ada faedah di sini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Risalah Tabaqiyah. Bagaimana Sarah sebelumnya Sarah wanita, dan wanita ketika gembira atau sedih tidak bisa mengontrol dirinya, makanya dia mengikuti sambil pukul laki-laki enggak, laki-laki tenang, bisa mengontrol perempuan dan dia emosional kuat sehingga gembira dia memekik itu suara kencang sambil memukul bibinya. Kemudian juga di sini zahirnya Sarah hadir ketika Ibrahim melayani tamu, maka istri boleh hadir dengan adab. Ya. Ada yang mengatakan dia di balik tirai, kemudian dia membantu Ibrahim sehingga dia mendengar bicara antara Ibrahim dengan para malaikat tersebut. Dia tidak mengapa jika ada tamu kemudian istri ikut membantu, tapi dengan adab, Kemudian di sini juga kita mengambil faedah bahwasanya Sarah ketika menjelaskan bagaimana saya bisa punya anak sementara saya mandul, yang mengatakan ajuzun hakim. Harusnya kalau bahasa Arab anak ajuzun hakim, ada kata anak, saya wanita yang tua dan mandul. Tetapi kalimat saya dihilang, dia langsung menyingkat dengan mengatakan ajuzun hakim, wanita mandul dan tua. Kisah dia tidak cerita panjang, tapi sudah dipahami, dia sedang bertanya, kok bisa saya sudah tua, mandul, kok bisa punya anak? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalil bahwa wanita kalau berbicara dengan lelaki asing secukupnya. Hukum asal wanita tidak berbicara panjang lebar dengan lelaki asing. Dia bicara panjang lebar, luar dalam, panjang luas itu kalau sama suaminya. Ya, panjang lebar, tinggi dalam, sama suaminya. Tapi kalau sama orang lain secukupnya.
Benar seorang wanita bukan aurat, tetapi bisa menimbulkan fitnah. Betapa banyak fitnah terjadi gara-gara terlalu banyak berinteraksi dengan apa? Wanita berbicara panjang lebar. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam ketika didatangi oleh seorang wanita menambahkan, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma sawaita dalam surat Al-Qasas. Datanglah seorang wanita berjalan tersipu malu, itu dia bermalu-malu sambil menunjuk wajahnya dari kejauhan menuju ke Musa. Ini berkata, wahai Musa, sungguhnya ayahku mengundangmu ke rumahku untuk memberi upah atas kebaikanmu mengalirkan air buat kami. Maka Musa pun berjalan bersama wanita tersebut. Disebutkan dalam buku tafsir, ketika berjalan Musa di depan, perempuan di belakang. Kalau belok kanan dia lempar kerikil ke kanan, kalau belok kiri arah jalan ke kiri dia lempar kerikil ke kiri. Bukan jalan perempuan di depan Musa di belakang. Dia malu karena kalau perempuan di depan laki-laki di belakang akan lihat lagu tubuh. Dan juga tidak jalan bergandengan. Musa dari mana? Mas akhi, anak dari mana? Ya ngobrol-ngobrol, bukti masih jauh. Kata kau berapa menit lagi? Gak ada ngobrol-ngobrol, gak ada ngobrol-ngobrol. Wanita itu ngobrol sama orang asing seperti lebih menakjubkan, atau di antara juga yang menakjubkan kisah seperti Ummu Salamah ketika dia hijrah sendirian, ditemani oleh Uthman bin Talha bin Abi Talha, seorang yang kafir ketika itu kemudian masuk Islam. Dia temani karena Ummu Salamah berjalan sendiri menuju ke mana? Ke Madinah. Di tengah jalan ketika di Tamim ketemu dengan Uthman. Dia mengatakan, "Kau mau ke mana?" "Saya mau temui suamiku, dia sudah hijrah di luar." Kata Uthman, "Seorang seperti kau tidak boleh tinggal." Dan dia temani perjalanan 450 km dari Mekah Madinah. Di tengah jalan tidak ada motor, tidak ada. Cuma kalau kota naik, kalau sudah dia lepaskan lagi, tidurnya berjauhan sampai di Madinah. Tidak ada orang kecuali mereka berdua yang dewasa. Masalah bagaimana? Ini benar orang asing, tapi karena darurat ditemani. Tapi di tengah jalan tidak ada orang ngobrol. Bukan cuma 1-2 hari, 450 km mungkin berhari. Ya, kalau orang menjaga harga diri, tidak membuka celah terbuka ketika ngobrol-ngobrol. Akhirnya cinta lokasi, ya. Cinta lokasi, cinta lokal, cinta terlokal, cinta nasional. Bagus. Sama seperti Aisyah radhiyallahu anha ketika ketinggalan rombongan karena dia mencari kalungnya hilang, ketinggalan. Akhirnya dia ditemukan oleh seorang sahabat, ya, Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Kemudian ditemani Aisyah, ditemani dari tempat tersebut menuju Madinah. Tidak juga ngobrol di jalan, ditemani dengan adab. Maka perlu kita perhatikan bahwasanya wanita bicara sebelumnya dengan lelaki asing. Ini ada. Jangan bicara banyak lebar karena alasan ramah, karena ramah-ramah ini berlebihan akhirnya bisa timbul cinta lokasi dan fitnah sudah terjadi banyak sekali. Makanya saya ingatkan hal ini karena kita buka celah, buka keran, akhirnya jadi apa yang terjadi. Asalnya sih niatnya baik tapi lama-lama bablas. Oleh karenanya Sarah hanya berkata ajuzun hakim, bicara yang secukupnya, sudah dipahami. Baik. Kemudian malaikat berkata, innahu huwal hakimul alim. Sungguhnya Allah Maha Bijak lagi Maha berilmu. Yaitu kalian diberikan anak setelah umur sekian-sekian. Itu semua karena kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Karena bijaknya Allah Subhanahu wa taala. Saya renungkan kembali. Disebutkan Sarah ketika mempunyai anak ini umurnya sudah 90 tahun. Ibrahim juga sudah sekitar 100 tahun. Jadi Ibrahim ketika punya anak Ismail dengan dari Hajar, anak kedua Sarah dari Ishak dari Sarah jaraknya 13 tahun. Ada yang kata 13 tahun. Jadi Ismail yang kedua dari anak Ishak berapa tahun? 13 tahun. Sampai dikabarkan di Wabi Warol Ishak wa Yaqub, kau akan punya anak Ishak, setelah itu Ishak punya anak lagi namanya apa ya? Yaqub. Dan Allah sifatnya dia bigula bin alim. Dan dalam ayat yang lain, Imra'atu dhahikat qa'imatun fadhahikat, dan istrinya tertawa. Ada kawan ahli bahasa Ibrani, dia berkata Ishak kalau bahasa Ibrani dari yithha, dan itu artinya adalah tertawa. Artinya
Artinya apa? Tertawa. Dan sesuai dengan ketika dikabarkan Sarah tertawa bahagia. Maka anaknya dinamakan dengan Ishak, atau Allah yang dinamakan langsung Ishak, dan Ishak maknanya apa? Tawa atau senyum atau tawa. Ini saya seorang kawan namanya Syekh Abdullah Suwaidi. Suwaidi maksudnya dia dari Swedia. Ini sebagai orang bule, benar-benar bule. Kalau kita boleh potong dia bule benar. Jadi dia ini bapaknya kafir, ibunya kafir, dari Swedia. Kemudian dia juga kafir. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia belajar di Universitas Madinah. Kemudian sampai S1 selesai, S2, S3. S3 risalahnya tentang membantah syubhat-syubhat orang ateis. Sehingga kemudian dia pandai banyak bahasa Arab bagus, dan dia sering ceramah dengan bahasa Arab dan bahasa Swedia juga bahasa sendiri, dan dia juga ceramah dengan bahasa Inggris. Ini sering diundang di Malaysia ceramah bahasa Inggris, dan dia juga belajar bahasa Ibrani. Makanya dia kasih tahu saya ini maknanya Ishak atau Ishak itu secara bahasa Ibrani maknanya apa? Tahu. Pas dengan ayat dalam Al-Quran. Tapi intinya Allah malaikat berkata innahu huwal hakimul alim. Sungguhnya Allah itu maha bijak lagi maha berilmu. Artinya Allah kasih engkau anak ketika usia sekarang itu karena ilmu Allah dan dibangun di atas kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan. Allah punya rencana yang terkadang tidak kita pikirkan di luar nalar, karena Allah maha berilmu maha bijak. Ibrahim alaihissalam nikah dengan Sarah ketika dia masih muda. Ketika dia dakwah di Babel, di Irak, dan diusir, dia menikah dengan Sarah dan masih muda. Nikah puluhan tahun, enggak punya anak. Akhirnya kisah bagaimana Sarah ingin digauli oleh saking cantiknya, ingin digauli oleh Raja Mesir, akhirnya tidak berhasil. Raja Mesir kemudian kasih hadiah berupa pembantu. Siapa? Hajar, wanita Mesir. Maka tinggallah Sarah dan Hajar dan Ibrahim, jadilah anggota keluarga jadi 3. Disebutkan karena Sarah kasihan dia suaminya tidak punya anak dari dia, akhirnya dia suruh Ibrahim nikah sama pembantunya Hajar. Akhirnya punya anak, namanya siapa? Ismail. Perhatikan sini. Seandainya Sarah, padahal Ibrahim ketika diusir dia mengatakan Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan anak soleh. Allah tidak kabulkan kecuali sekian setelah puluhan tahun berikutnya, beberapa puluh tahun berikutnya. Seandainya Ibrahim masuk punya anak dari Sarah, kira-kira Ibrahim akan nikah dengan Hajar atau tidak? Saya tanya sama laki-laki. Seandainya antum di posisi Ibrahim, kemudian Ibrahim nikah sama Sarah, terus punya anak, kira-kira Sarah akan suruh Ibrahim nikah dengan Hajar? Ya. Tapi Allah takdirkan Sarah tidak punya anak supaya Ibrahim bisa nikah dengan siapa? Hajar. Setelah nikah dengan Hajar, punya anak siapa? Ismail. Ketika punya Ismail, Sarah cemburu, ingin motong-motong Hajar. Akhirnya Allah suruh Ibrahim bawa lari siapa? Hajar. Kemana? Ke Mekah. Sehingga ditinggal Ismail di Mekah. Akhirnya punya anak siapa? Muhammad SAW dari keturunan. Seandainya Sarah tidak cemburu, maka Hajar akan tinggal di negeri Syam, dan tidak ada Nabi Muhammad di mana sehingga tidak mungkin ada tawar Zamzam. Jadi asal muasal tawar Zamzam itu karena kecemburuan siapa? Sarah. Semua itu Allah ada hikmahnya. Makanya Sarah tidak punya anak, ternyata ada hikmahnya supaya menikah dengan Hajar supaya punya anak Ismail. Sarah cemburu sama Hajar dan Ibrahim sabar saja. Ibrahim tidak marah-marah sama Sarah. Kamu itu istri ustaz, harusnya sabar. Mana tawakal? Dia sabar, dia bawa lari Hajar, selesai. Ternyata di balik kecemburuan Sarah ada hikmah supaya Hajar tinggal di mana? Di Mekah, kemudian mengurus anaknya Ismail. Akhirnya Ismail menikah dengan suku Jurum, akhirnya keturunannya Quraisy. Di antara Quraisy siapa? Muhammad SAW. Maka ini adalah sifat dua Allah yang luar biasa, Al-Hakim dan Al-Alim. Kalau kita sumpah bingung apa tidak bisa kita nalar apa keputusan Allah, bilang innahu huwal hakimul alim atau Al-Alimul Hakim. Lihatlah bagaimana ketika Yakub alaihissalam kehilangan Yusuf, kemudian Binyamin dituduh mencuri tertahan, kemudian kakaknya tidak bisa pulang, 3 orang anaknya tertahan di Mesir, dan itu membuat dia sedih sampai dia menangis sampai buta. Yakub apa dia berkata? Sabarun jamil, kesabaran yang indah. Saya tidak mengeluh kepada orang lain.
Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan mereka lagi kepada seluruhnya tiga-tiganya. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah dia Maha berilmu dan Maha bijak. Jadi ini mengajar kepada kita untuk senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keputusan Allah atau takdir Allah tidak menyenangkan kita, kita bilang Allah itu Al-Alim, Al-Hakim. Pasti ada hikmah di balik ini yang tidak kita ketahui. Ada keburukan yang Allah ingin hindarkan atau ada kebaikan yang Allah ingin datangkan cepat atau lambat. Baik. Jadi selesai ketika Sarah berkata, "Oh bisa." Jawabannya Allah Maha bijak, Maha berilmu. Selesai. Setelah itu Ibrahim berkata, "Qala fama khabbukum ayyuhal mursalun?" Ada apa gerakan kalian di sini turun ke bumi, kenapa? Kalian diutus kenapa? Karena enggak mungkin malaikat diutus tanpa ada kegiatan. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idza munzarin. Kata Allah, kami tidak turunkan malaikat kecuali ada suatu kebenaran, dan kalau kami sudah turunkan malaikat, mereka tidak akan ditunda-tunda lagi, akan dibinasakan. Maka mereka mengatakan, qalu inna ursilna ila qaumil mujrimin. Kami diutus kepada kaum-kaum yang mujrimin. Mujrim, ijram kalau bahasa sekarang namanya kriminal. Itu kaum-kaum pendosa, kaum-kaum yang kurang ajar. Yaitu kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Agar kita tahu bahwasanya kejahatan itu bukan pada hanya mencuri, membunuh. Kejahatan di antaranya kejahatan seksual, merusak orang-orang, merusak tatanan sosial, penyakit sosial. Dan kalau sudah homoseksual tersebar, kerusakan yang terjadi. Seandainya semua orang homo, kira-kira ada keturunan atau tidak? Tidak ada, semua mati, tinggal dinosaurus. Jadi orang homoseksual itu menghilangkan keturunan, tinggal monyet-monyet yang tersisa. Dan banyak kejahatan-kejahatan lain terjadi akibat perbuatan ini. Baik, mungkin sampai di sini saja yang saya sampaikan. Adapun masalah para tamu tersebut yang pergi membunuhi kaum Lut ini kisah tersendiri. Saya cuma ingin menyampaikan tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam sangat mulia dalam menjamu tamu. Maka kita